Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Habil Rizky Herman, biasa dipanggil Habil, dengan NIM 2500226. Di sini aku akan mengeksplorasi 4 konsensus kebangsaan Indonesia yang sangat penting, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat apa maknanya, gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kenapa mahasiswa seperti kita memiliki peran penting dalam memahami dan mengamalkan nilai ini. Yuk kita mulai. Pertama, mari kita bahas Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia, serta ideologi nasional yang mengandung nilai-nilai yang menjadi acuan bersama. 5 silanya itu adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa penting bagi kita sebagai warga negara? Karena nilai-nilai ini mempengaruhi bagaimana cara kita membentuk sikap, karakter, dan interaksi sosial. Misalnya, sila ketuhanan, menghargai keyakinan orang lain. Sila kemanusiaan, memperlakukan semua orang secara adil dan beradab tanpa diskriminasi. Sila persatuan, mengutamakan rasa kebersamaan meskipun berbeda latar. Sila kerakyatan, kita melibatkan dalam proses pengambilan keputusan atau setidaknya menghormati mekanisme demokrasi dan musyawarah. Sila keadilan sosial, memastikan bahwa kita peduli terhadap kesejahteraan semua, bukan hanya kelompok tertentu. Contoh konkretnya adalah di kampus, kita bisa melihat mahasiswa dari berbagai suku dan agama yang tergabung dalam organisasi, berdiskusi secara terbuka tanpa memandang latar belakang. Nah, itu tuh adalah penerapan sila persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Atau ketika kita ikut aktif dalam program pengabdian masyarakat yang membantu warga kurang mampu. Nah, itu termasuk salah satu refleksi sila keadilan sosial. Pancasila itu bukan hanya slogan, melainkan kerangka hidup bersama yang bisa kita aplikasikan sehari-hari. Dalam konsensus kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum dan ketatanegaraan negara Indonesia. Dari dokumen ini kita bisa lihat bentuk negara itu adalah bentuk republik dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban negara, perlindungan hak asasi manusia, dan demokrasi dan keadilan. Bagaimana mahasiswa psikologi, kita bisa meninjau aspek-aspek psikososial yang relevan, misalnya bagaimana cara hak berpendapat memberi ruang bagi kesejahteraan psikologis, pandangan keadilan sosial mempengaruhi rasa aman dan identitas kolektif, gimana norma dalam Undang-Undang Dasar membentuk harapan dan perilaku warga negara. Nah, contohnya, ketika sebuah komunitas mahasiswa mengadakan pemilihan ketua organisasi dengan musyawarah atau voting, itu adalah implementasi prinsip demokrasi dan perwakilan Undang-Undang Dasar 1945. Atau ketika kampus menyelenggarakan seminar tentang hak-hak penyandang disabilitas, itu adalah reflektif perlindungan hak asasi manusia. Maka memahami Undang-Undang 1945 membantu kita sebagai calon profesional bukan hanya memahami teks hukum, tetapi juga implikasi sosial psikologisnya. Yang ketiga,
Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Secara harfiah berasal dari bahasa Jawa kuno, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, moto ini sangat relevan karena keberagaman adalah kenyataan kehidupan kita sehari-hari, dan tanpa semangat toleransi dan kebersamaan, persatuan itu bisa terganggu. Contoh konkret adalah di lingkungan kampus, mahasiswa dari suku yang berbeda saling berkolaborasi dalam proyek sosial. Di masyarakat, perayaan budaya daerah yang dihadiri oleh warga sekitar yang dari berbeda latar belakang agama, suku yang berbeda, sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman. Bagi mahasiswa psikologi, kita bisa melihat bahwa penghargaan terhadap keberagaman ini juga penting untuk kesehatan mental. Rasa diterima, dihargai, tidak terisolasi karena latar belakang. Maka Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam interaksi sosial kita. Keempat, NKRI harga mati. Nah, konsep keempat ini atau dengan kata lain bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat ditawar, harus dipertahankan dan dijaga bersama. NKRI mengukuhkan bahwa kita adalah satu bangsa yang baru dari Sabang sampai Merauke, dari Niagas sampai Rote. Nah, mengapa penting? Karena bila kita lengah terhadap satu wilayah, identitas nasional atau kebangsaan, maka potensi disintegrasi bisa muncul. Apalagi di negara yang sangat majemuk dan geografisnya luas seperti Indonesia. Contoh nyatanya itu ialah ketika terjadi bencana alam di suatu daerah, seluruh bangsa bergerak membahu-bahu membantu. Itu adalah satu wujud persatuan NKRI. Atau ketika ada upaya memecah belah daerah dengan sentimen sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, maka semangat NKRI itu harus lebih dulu hadir. Sebagai mahasiswa psikologi, ini mengingatkan kita bahwa rasa aman, rasa kebersamaan, dan identitas nasional merupakan bagian dari kesejahteraan psikologis kolektif. Ketika orang merasa dirinya bagian dari satu bangsa yang besar, maka itu adalah rasa tanggung jawab dari koneksi yang kuat. Sekarang, setelah kita melihat 4 konsensus kebangsaan Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa psikologi ini? Nah, berikut beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil. Pertama, menghargai keberagaman di lingkungan sekitar, aktif mendengar, dan bekerjasama lintas antar belakang. 2. Mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang hak dan kewajiban warga negara, misalnya melalui diskusi, kampus, dan media sosial. 3. Mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan kecil sehari-hari, seperti jujur, adil, inklusif, dan bertanggung jawab. 4. Mempertahankan persatuan dan NKRI dengan cara aktif dalam kegiatan sosial atau masyarakat yang memperkuat rasa kebangsaan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai ini, kita bukan hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga profesional yang peduli terhadap konteks sosial psikologis bangsa kita. Nonton sebelumnya, aku Habil Rizky Herman, bisa dipanggil Habil dengan NIM 2500226. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.